Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Arfiani Nerisa Andi Karlina dan partner saya Jose Andreas. Di sini saya akan menjelaskan tentang keberadaan masyarakat hukum. Yang slide pertama saya, apa sih manusia sebagai makhluk itu tuh gimana sih? Nah, manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Nah, maksudnya dari itu di sini setiap manusia pasti membutuhkan orang lain untuk kebutuhan hidupnya itu sendiri. Kayak gitu, kayak misalkan saya pasti membutuhkan orang lain untuk curhat atau apapun itu. Gitu teman-teman. Yang kedua itu ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok itu ada 4. Yang pertama adanya manusia yang secara minimal berjumlah 2 orang yang saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Yang kedua adanya komunikasi antara pihak-pihak tertentu dengan menggunakan lambang-lambang tertentu. Contohnya seperti orang-orang yang bisu tidak bisa ngomong dan dia memakai lambang-lambang oleh tangannya. Yang ketiga adanya kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan akhirnya menjadi suatu sistem kehidupan bersama. Yang keempat itu adanya tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorong untuk hidup bermasyarakat. Yang pertama adanya hasrat untuk memenuhi makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan ekonomis seperti berkeluarga. Jadi kita harus bekerja dan mencari nafkah. Yang kedua adanya hasrat untuk membela diri dari ancaman-ancaman orang lain. Yang ketiga ada hasrat untuk mengadakan keturunan seperti berkeluarga dan mendapatkan anak. Nah itulah yang faktor yang pendorong untuk hidup bermasyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat. Yang pertama yaitu ada genealogis. Nah, genealogis itu apa sih? Nah, maksud genealogis ini bentuk kelompok masyarakat yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan. Maksudnya itu kayak keluarga. Pasti setiap orang setiap orang pasti memiliki keinginan untuk berkeluarga. Dan pasti di dalam keinginan itu dia ingin berkeluarga memiliki tujuan tertentunya itu seperti ingin punya anak, punya cucu, itu termasuk golongan genealogis. Dan yang kedua yaitu teritorial. Nah, maksud teritorial itu apa sih? Masyarakat hukum yang anggotanya terikat pada hukum suatu wilayah atau hukum daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman tertentu. Jadi misalkan saya tinggal di Medan, di daerah tertentu yaitu Medan. Kalau saya tinggal di Medan berarti biasanya tuh wilayahnya ini daerah-daerahnya ini dijadiin keluarga saudara. Jadi memiliki keikatan gitu loh terhadap tetangga-tetangga lain di dalam suatu daerah. Yang ketiga yaitu ada genealogis teritorial. Masyarakat genealogis teritorial adalah kesatuan masyarakat yang para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian daerah atau kerabatan. Nah, maksudnya ini setiap kan misalkan langsung ambil contohnya ya, saya memiliki tetangga. Nah, tetangga saya ini saudara saya, jadi itu maksudnya dari genealogis teritorial gitu. Jadi memiliki di dalam suatu daerah ada di lingkungan itu ada saudara juga. Misal di dalam satu lingkungan itu semua tinggalnya bersama saudara, tetangganya tuh saudara-saudara gitu loh. Nah, sekian dari kelompok kami atas presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.